Yang ditanya ini para malaikat yang pulang pada waktu asar. Jawabnya, taroknahum wahum yusallun. Kami meninggalkan mereka sedang sholat. Artinya sedang sholat pada awal waktu asar. Jadi kesaksian kedua malaikat kalau kita melaksanakan sholat asar di awal waktu. Nah, di dalam Quran yang dimaksud dengan sholat yang harus betul-betul diperhatikan itu dua. Satu, sholat asar. Dua, sholat subuh. Pada hadis-hadis yang lalu begini, disebut Quran sholat mangkah. Ya, sholat al-wusta itu ya. Jadi begini, para malaikat itu, hadis yang lalu dulu, mengulang sebagian, bergantian. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Pergantiannya pada dua waktu. Pergantian pada waktu asar itu mengganti para malaikat yang menjaga sampai waktu asar di subuh. Dari waktu asar terus sampai waktu subuh lagi. Nah, sebelum malaikat yang bertugas ini meninggalkan tempat yang Allah tugaskan ini, pulang pada waktu asar. Sebelum meninggalkan tempat, yang akan mengganti sudah datang. Setelah datang, baru ini pulang. Begitupun pada waktu asar, begitupun pada waktu subuh. Kemudian hadis itu menerangkan, Allah berfirman, bagaimana keadaan manusia itu waktu kamu tinggalkan. Yang ditanya ini para malaikat yang pulang pada waktu asar. Jawabnya, taroknahum wahum yusallun. Kami meninggalkan mereka sedang sholat. Artinya sedang sholat pada awal waktu asar. Jadi kesaksian kedua malaikat kalau kita melaksanakan sholat asar di awal waktu, tersaksikan oleh malaikat yang akan pulang, tersaksikan oleh malaikat yang baru datang. Begitupun pada waktu subuh. Bagaimana keadaan manusia itu waktu kamu tinggalkan? Para malaikat mengatakan, taroknahum wahum yusallun. Mereka ditinggalkan sedang sholat. Kesaksian kedua malaikat. Ada lagi hadis yang menerangkan, di antara manusia ada yang waktu kami tinggalkan itu mereka wahum naimun, masih tidur. Kalau pada waktu asar mereka mengatakan waktu kami meninggalkan mereka sedang main-main. Artinya pada dua waktu itu tidak sholat di awal waktu. Bukan mereka tidak sholat, tapi waktu kami tinggalkan mereka sedang tidak sholat. Waktu subuh mereka masih tidur, di waktu sore mereka masih main-main. Ini bagi yang salah.
Kalau bagi yang tidak salat sama sekali, dia tak laporkan. Waktu asar kerurin, waktu subuh kersare gitu. Saya punya catatannya. Di Inggris begitu besar kerajaan Inggris yang masih dipimpin oleh ratu sampai sekarang. Menteri Pendidikan Inggris mengubah waktu sekolah. Waktu masuk sekolah yang asalnya jam 9 jadi jam 11. Diundurkan 2 jam. Namun diurang mah biasa jam 7 jadi jam 9 masuk. Waktu diurang. Alasannya apa? Karena umumnya murid-murid pada waktu itu belum bangun. Kenapa murid-murid itu belum bangun? Karena mereka biasa tidur laju malam. Biasa tidur sudah larut malam. Karena sekian banyak tontonan-tontonan yang mereka terus menonton dan tidur setelah larut malam. Akibatnya tidak bisa bangun. Kecuali harus mundur terus. Nah, di kita juga, ini maaf ya, teruskan sedikit. 15 abad yang lalu, Rasulullah SAW sudah memerintahkan umatnya, ajarlah anakmu salat sejak umur 7 tahun. Kalau tidak mau, tetap membantah, silahkan pukul saja. Pukulan yang artinya pukulan mendidik, bukan memukul musuh. Dengan perintah ini, maka anak-anak orang Islam yang diajar oleh orang tuanya saat umur 7 tahun, artinya sejak SD mereka tidak akan kesiangan. Sejak SD umur 7 tahun mereka tidak akan kesiangan. Dan di Indonesia barangkali tidak perlu mengulur waktu seperti itu. Jadi itu hese sebenarnya. Hanya tentu saja ini akan kembali kepada orang-orang tua anak-anak kita itu. Itu ya. Umur 7 tahun diajar sholat. Kamu diajar hudang yang subuh, kenapa? Diajar yang hudang subuh. Sampai saya sendiri ya, ini pribadi nih. Ayo hudang. Subuh hudang. Kesan panghulana hudang, sholat berjamaah subuh. Hudang subuh. Ya. Ayeuna pisan subuh pisan Gusti Allah keur ngabagikeun rezeki. Kenu hudang ngaburang moal kabagian. Itu hadis Nabi. Rasulullah SAW mengatakan, sekarang ini Allah sedang membagikan rezeki. Yaitu pada waktu subuh. Tapi jangan ada rezeki yang sama-sama makanan, bukan begitu. Tapi rezeki dengan arti yang sangat luas. Mungkin kecerdasan, mungkin tenaga, mungkin semangat, berbagai macam. Kenapa? Kita melaksanakan salat subuh, pikiran masih bersih. Pikiran belum terganggu dengan berbagai macam kejadian saat itu. Beda dengan salat zuhur, beda kan? Karena itu salat subuh cukup 2 rakaat. Karena kualitasnya beda dibanding dengan salat-salat yang lain.